Gibran itu adalah pengusaha sukses gitu kan yang berkembang tanpa bantuan bapaknya. Ini kan mekanisme zaman-zaman kerajaan zaman dulu. Kita butuh pemimpin yang kompeten. Ini seakan-akan ditutup oleh oligarki parpol ini. Bisa nggak sih kita sebut bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini it's matter of time gitu? Ya lu cuma nyium tai orang yang makan kue. Kan juga podcast kita ini makanya pengen tujuannya juga mencerahkan masyarakat nih supaya pintar kan, makanya dengerin kita nih adalah masyarakat yang mau dicerahkan gitu kan, atau enggak yang masyarakat yang pintar. Makanya baru dikit sekarang kan. Percaya diri sekali Anda. Selamat malam dan selamat datang di Salam Ngontai. Kalau biasanya Salam Ngontai itu Selasa malam ngobrol santai, akhirnya kita ubah bukan Selasa malam ya, karena udah capek kita untuk upload video ini di hari Selasa. Kita ubah jadi Salam Ngontai sambil menyelam ngobrol santai. Ya, malam ini kita akan membahas topik kekinian dan juga sebuah film. Topik kekiniannya adalah tentang dinasti politik. Nah, semua pasti tahu dong apa yang kita bahas. Bagaimana Pak Presiden kita sedang mengorbitkan anak kandungnya dan anak menantunya untuk menjadi pejabat publik di daerahnya masing-masing. Film apa yang mau kita bahas malam ini? Yaitu film klasik, film legendaris karya Francis Ford Coppola, yaitu Godfather. Oke, intinya adalah tentang perebutan kekuasaan keluarga mafia di New York yang terjadi di tahun berapa sih? 40-an ya? Ya, 60-an. 40-an sampai 60-an ya, karena gue orangnya mengakomodir semua orang. Dan juga menceritakan drama kehidupan keluarga mafia di New York. Oke, kembali lagi ke topik kita malam ini, dinasti politik dan Godfather. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin ada yang mau ngasih opini atau opening remarks mengenai dua topik panas kita malam ini. Siap, Bang Pete. Oke, ini yang mau ngomong adalah Bang Daung ya. Silakan Bang Daung. Tadi udah dibahas sedikit ya, Godfather ini film legendaris dan back-to-back Best Picture winner di Oscar tahun 1972-73 ya. Sebelumnya kita bahas Bang Daung selalu mempersiapkan diri memang ya. Iya, hebat. Ini on the fly kita pilih tema filmnya kan. Itu beda dari sama dengan pembahasan jam kita terakhir, Parasite itu juga Best Picture ya. Iya. Dan memang film ini bagus banget. Ceritanya tentang ini, bagaimana satu keluarga mafia Corleone ini pengen mempertahankan dinasti, membuat legacy mereka dengan mempersiapkan jalur istilahnya suksesi ke anak tertuanya Sonny Corleone. Tapi bahkan dia pun si Michael Corleone ini, si patriarknya bapaknya ini tuh berpikir jauh ke depan. Anak terkecil Michael Corleone itu dijauhkan dari dunia mafia. Dia sangat bangga dengan anak terkecilnya ini yang masuk di angkatan laut kalau nggak salah ya, di tentara lah. Marine. Berdinas, dan dia maunya tuh nih anak itu mengabdi pada negara, pengennya lurus lah nanti jadi senator mungkin gitu. Jadi dia punya pandangan jauh ke depan bahwa bertahan sebagai mafia gini tuh nggak bisa, lama-lama pasti habis. Jadi ini sangat ya boleh jadi contoh lah, mungkin nggak semuanya bagus, cuman dia punya pandangan yang bagus seperti itu. Nah, membuat saya jadinya kalau suatu patriark itu pengen mempersiapkan anak-anak yang mengikuti jalannya dia dan dibukakan jalannya, digelarkan karpet merah, itu kok kayaknya ya gimana ya, nggak bagus, nggak berpikir jauh ke depan, nggak kayak si ceritanya yang direncanakan untuk Michael Corleone ini, gitu Bang Pete. Oh, jadi ketika Vito Corleone menyiapkan jalur untuk Sonny Corleone, anak tertuanya, itu konyol.
Tapi ketika dia memplot Michael Corleone, anak bungsunya, untuk berkarir yang benar, itulah malah visi bijaksana dari seorang Don Vito Corleone. Ya, mungkin Jadi, ada yang mau nambahin, Bang Putat? Enggak, tadi gue mau nanya, jadi untuk kasus Gibran berarti Vito-nya nggak bijaksana nih ya? Iya. Oh, kalau dari cerita saya itu, kalau anak-anaknya yang digelarkan karpet merah begitu, disediakan jalurnya oleh bapaknya, ya nggak bijaksana lah. Kalau Michael ini kan atas kemauan dia sendiri kan, untuk bener-bener, karena dia harus ngambil alih keluarganya kan, karena waktu itu kan si Sony udah mati kan, sama yang si Fredo kan nggak terlalu ini ya. Di tengah film memang ada turn of event, ada twist-nya, bahwa ternyata si Michael ini nggak bisa juga akhirnya jauh-jauh dari keluarganya ya. Dari keluarganya. Oke, kalau suka bangun mungkin punya opini. Biasanya Anda kan suka dengan fakta-fakta sejarah yang belum tentu akurat. Mohon izin, sedikit jump in ke masalah si karpet merah ini tadi. Tentunya kan sedikit perbedaan kalau dalam film itu kan memang si patriark secara sadar di kekuasaannya dia menyiapkan jalur itu gitu. Tapi kalau kita bawa kepada politik gitu ya, dunia politik yang terjadi sekarang kan bisa saja dia nih si patriark ini berdalih bahwa itu keinginan rakyat kok. Sistem politik yang ada ya, seperti perangkatnya, partai-partai dan segala macam itu melihat bahwa saya ini fit gitu, memang layak gitu kan, dukungan rakyat dan pendukungan perangkat-perangkat itu. Jadi saya itu sebenarnya nggak ikut-ikutan loh gitu. Tidak menyalahi aturan lah ya. Betul, saya nggak ikut-ikutan, saya tidak menyalahi aturan. Jadi kalau saya melihatnya mana sih yang tersirat dan yang tidak tersirat gitu kan. Jadi mana yang sebenarnya terjadi gitu. Itu sih di awal ini kayak gitu. Udah panjang ngomongnya nggak ada intinya. Itu seperti biasa ya, suka bangun. Nah, tapi tadi suka bangun. Mohon maaf Bang Pete. Bilang tadi tentang rakyat, tentang demokrasi. Nah, kita punya ahli nih kalau ngomongin rakyat, yaitu Tenabang. Dia tuh selalu bisa menghakimi rakyat atau di sisi lain juga menjadi perwakilan dari opini rakyat. Coba Tenabang. Iya, makasih Bang Pete. Memang nih ya, kalau kita lihat kan suksesi berdasarkan garis keturunan itu kan udah merupakan suksesi yang sudah obsolete lah, mekanisme suksesi yang obsolete ini. Ini kan mekanisme zaman-zaman kerajaan zaman dulu gitu kan, obsolete. Buktinya kenapa sih itu nggak bisa jadi sukses ya? Kita tahu kan kalau kita belajar sejarah kan, kita selalu lihat kerajaan itu ada masa kemasan, terus habis itu ya diikuti sama kemunduran gitu kan. Jadi memilih pemimpin berdasarkan keturunan itu nggak menjamin pemimpin itu punya kompetensi gitu loh. Menurut saya sih rakyat ini udah harus sadar bahwa memilih pemimpin gitu jangan lagi dilihat dari garis keturunannya, karena nggak membuktikan apa-apa. Nah kalau di film itu kan kita lihat ya, kalau di film Godfather gitu ya, ini di keluarga mafia nih yang biasa lah, itu kan bisnis keluarga aja sebenarnya lumrah ya. Tapi kita lihat kualitasnya udah beda. Sony aja itu kan, si Sony itu kan sebenarnya kurang kompeten gitu loh, emosinya meledak-meledak, yang akhirnya membawa celaka buat dia sendiri gitu kan. Nah itu yang sebenarnya tadinya awalnya tadi dipersiapkan oleh si Vito kan nih untuk meneruskan, ternyata sebenarnya bukan anak yang paling kompeten. Akhirnya ada kejadian itu, makanya dia turun ke Michael gitu secara nggak sengaja, dan Michael memang kebetulan kompeten gitu ya saat itu, bisa megang kendali. Tapi kita lihat dari situ aja kan bisa kita lihat bahwa kualitas anak itu ya belum tentu seperti bapaknya gitu aja kan. Tapi ini itu benar itu benar, setuju. Apalagi gue mau contoh, boleh nggak? Bentar, nggak boleh. Nanti dulu dong. Moderator lagi ngomong disela. Anda terlalu ini ya. Patriark. Tidak menghargai waktu. Patriark. Mau di-remove aja nih. Ininya moderator. Remove lah. Jangan, saya pegang kunci. Kita self-determine dong. Kita berhak menentukan nasib kita sendiri dong. Udah dulu. Gue kasih contoh dikit. Tadi kan obsolete. Tapi kita juga punya contoh nih. Bahwa bagaimana Lee Kuan Yew menyiapkan Lee Hsien Loong untuk menjadi penerusnya.
dan itu dianggap sebuah contoh suksesi yang bisa dibilang sukses lah. Nah itu kalau menurut teman-teman gimana? Lee Kuan Yew dan Lee Hsien Loong. Ya, kok kalau saya dengar kalau ngikutin ceritanya Singapura ini, kok kayak model manajemennya Jepang, kayak Toyota. Jadi Toyota itu dia suksesi kepemimpinan, jadi ini mungkin ngomongnya jadi ke corporate ya. Itu nggak diturunkan ke keluarga, ke anak gitu. Enggak, tapi anak itu kalau dia mau jadi jadi pimpinan Toyota itu mulai dari bawah. Jadi mereka dilepas kuliah di kampus negeri atau swasta di mana tapi kampus yang berkualitas sih biasanya. Nanti mereka masuk manajemen dari bawah. Nah, nanti begitu mereka sudah middle and senior management baru bisa dilirik oleh top levelnya. Dan top levelnya juga isinya bukan orang si keluarga Toyota lagi, udah beda lagi, termasuk yang sekarang ini siapa namanya, Akio Toyoda. Akio Toyoda, lalu Toyota juga dong berarti. Nah, ya maksudnya gini, kalau si anaknya ini mau berkontribusi untuk meneruskan garis keluarga itu bisa langsung gitu aja. Dia harus dari bawah mulai masuk dari manajemen, atau mungkin ada juga kasus dia bekerja di tempat lain dulu sampai upper senior manajemen baru nanti ditarik sama company-nya, dan company-nya nggak semuanya dikontrol sama keluarga yang sama, ada keluarga lain juga. Dan terus saya mikirnya kalau si Lee Hsien Loong ini mungkin gitu juga, dia ditempa dulu di tempat lain secara profesional. Nah, jalurnya mungkin ada dibuka lah buat dia, walaupun nggak segampang yang kita kira ya. Ini dia nerusin bapaknya jadi prime minister gitu. Cuman kalau saya ngebacanya gitu, dia ditempanya di tempat lain, dia membuktikan dirinya sendiri dan memang pantas. Mirip-mirip Michael Corleone ya, dari tentara dulu ya. Itu impresi saya ketika Tenabang kan dulu mempelajari tentang Singapura dia. Coba lama di Batam. Mohon izin, kami kan dulu nulis skripsi tentang Singapura. Buka kartu. Syubi di papap ya. Iya. Coba. Tapi gini sih, memang kita kalau Singapura itu paling bahaya kalau dijadikan contoh. Karena Singapura itu memang semuanya serba khusus gitu loh. Dari sejarah, jadi kita lihat ya, Singapura itu secara geopolitik itu memang unik gitu loh. Mereka itu kalau politisi di negara lain perlu diberikan kontrol supaya powernya nggak besar gitu ya, nggak semena-mena. Mereka itu justru mengkontrol diri sendiri supaya nggak jadi rusak. Karena apa? Ada masalah survival di sini gitu loh. Singapura itu adalah negara yang nggak boleh gagal gitu loh. Karena sekali gagal, ini adalah masalah survival mereka. Benar-benar mereka akan hilang dari peta. Dihapus dari peta gitu. Karena mereka kan dikelilingin dua negara Melayu besar nih, Malaysia sama Indonesia kan. Oh, gue pikir sama sekali nggak boleh Malaysia gagal. Dan Thailand tadi atau Brunei, dua negara Melayu. Coba gini ya, mereka kan nggak boleh gagal. Jadi mereka walaupun otoriter gitu ya, kenapa orang kan sering ngambil contoh gitu kan, dia otoriter tapi maju nih, berarti kita Asia cocoknya otoriter nih, bisa maju ke Singapura, yang nggak seperti itu, karena ada faktor itu gitu loh. Jadi walaupun mereka otoriter, tapi kalau kita lihat governance-nya, benar-benar diterapin good governance, korupsinya juga rendah sekali di sana gitu kan, nggak bisa kita nyuap polisi kalau ditilang segala macam, nggak bisa kan di sana gitu. Bisa, tapi ditangkep. Tapi ditangkap. Makanya kita nggak bisa mengambil Singapura itu sebagai contoh. Itu paling tricky lah gitu. Tadi Putat pengen ngomong apa? Bang Pete. Ya. Iya, kalau gue sendiri ngelihat kalau ada satu hal gitu yang bisa dipelajari dari waktu kita beralih dari tahun 98 gitu, bahwa memang negara kita ini bukan milik satu keluarga, justru kita tuh lepas dari tahun 98 itu pesannya justru buat negara ini itu adalah banyak yang bisa ikut suksesi politik dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih lihat di tahun ya hampir 20 tahun setelah merdeka lalu kita kembali ke situ lagi, menurut gue tuh sebenarnya adalah langkah mundur gitu kan ya. Justru kita dulu lepas dari Orde Baru itu agar prosesi suksesi politik itu nggak cuma dikuasai oleh satu keluarga atau
satu golongan gitu atau satu partai. Nah sekarang orang Indonesia udah kasih kesempatan buat bisa milih pemimpin yang capable gitu ya lewat proses yang benar, malah dia mau pilih misalnya karena apa namanya karena turunan anak presiden. Dan gue sih mau kasih contoh walaupun sebenarnya nggak terlalu cocok juga, misalnya jadi kita bahwa sebenarnya the real deal itu beda sama turunannya gitu. Contohnya di lapangan bola aja sih, lu ada pemain bola jago gitu kan ya, itu beda turunannya, lu nggak bisa samain kayak Johan Cruyff. Orang-orang pikir anaknya Jordi misalnya bisa jadi penerus, nggak ada yang jadi gitu kan, dan lain-lain. Jadi beda gitu antara real deal dengan orang yang dulu mulai dengan turunannya. Oke. Masalah bola itu debatable ya. Tapi gue pengen balik masalah tadi demokrasi. Tadi Sukabangun udah bilang ya bahwa ini kan demokrasi. Kalau rakyat emang memilih, ya apa salahnya gitu. Coba Sukabangun pengen ngomong, jangan ngambek gitu dong. Dari tadi diem aja. Nah, tapi begini, benar saya setuju highlight-nya dari Bang Daung, Bang Putat, Bang Sukabangun, dan terakhir Il Primo Moderatore, Bang siapa namanya? Bang Ate. Jadi memang despite of segala yang udah kita omongin, nggak bisa demokrasi itu nggak boleh menyiapkan untuk keluarganya sendiri, tapi justru bukannya melihat keadaan. Jadi dia menggunakan tools demokrasi ini untuk memperlebar jalannya dia gitu loh, karena dia tahu karakter pemilih gitu ya. Demokrasi kan memang winner take all kan. Jadi apa namanya, kalau siapa yang menang itu ya sudah bisa gitu. Jadi di sini adalah sulit apa namanya, dilematisnya adalah ketika orang kritis melihat itu, tetapi pada kenyataannya ketika memang dia terpilih ya kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Vox populi vox dei gitu kan. Jadi saya melihatnya gitu kan. Nah itu menurut gua kita semua tuh punya kesepakatan ya bahwa anak presiden sebaiknya tidak ikut di dalam kontestasi politik. Karena apa? Kita belajarlah dari yang sudah pernah kita alami zaman Soeharto, bahwa negara dimiliki oleh keluarga. Tapi kan masyarakat di luar sana banyak juga yang terpengaruh bahwa ini demokrasi, Bung. Bebas, siapapun boleh maju. Kenapa anak presiden jadi nggak boleh maju? Nah, kalau kita punya kesepakatan yang sama tentang anak presiden jangan ikut kontestasi, coba convince the public, yakinkan publik bahwa memilih anak presiden adalah sebuah keputusan yang mundur. Coba yakinkan publik. Oke, saya mau coba chip in ke perdebatan itu. Negara tetangga seberang lautan itu punya presiden George Bush Senior. Terus ini lautnya yang gede. Lautnya makanya kirain lautnya jauh. Anaknya jadi presiden juga. George Bush Junior ya. Walker Bush. Jadi di Amerika memungkinkan. Nah itu sistem demokrasi begitu. Siapa aja boleh maju. Exactly. Tapi tidak secara vulgar dibuka jalannya. Dan satu yang mau saya angkat itu tidak dibentuk sebuah oligarki partai-partai, oligarki politik nasional yang memungkinkan supaya yang mencederai demokrasi itu. Jadi semua partai bersekongkol untuk memajukan 1-2 calon yang itu aja orangnya, termasuk yang dinasti politik ini. Nah itu menutup celah untuk calon yang berkualitas. Yang lain ya. Tadi kan dibilang sama Bang Tenabang itu kita butuh pemimpin yang kompeten. Ini seakan-akan ditutup oleh oligarki parpol ini. Kalau menurut saya yang terjadi sekarang tuh kayak gitu. Tapi kalau di negara, jadi persengkokolan jahat dong. Bisa kita arahkan ke situ juga, mungkin mengarah ke persekongkolan jahat. Tapi kan nanti tentu saja verdiknya itu adalah pada kualitas kepemimpinan si anak ini. Oke. Nah, berarti kemungkinan artinya kita juga pada satu titik kita tidak bisa membuat dia tidak maju dalam kontestasi, ya kan? Oh iya, karena emang sah-sah aja sebenarnya. Sah aja gitu, tapi baru kita bisa melihat pada akhirnya ini orang memang kompeten atau tidak gitu. Tapi kan itu kan hanya terjadi ketika sudah menjabat. Meskipun dia punya apa istilahnya namanya kayak privilege ya. Jadi begitu. Kalau saya ini dalam pencalonan
dalam nanti pada perjalanannya itu ada pembuktian sendiri, tapi dalam periode pencalonannya ini itu oligarki sudah itu udah matiin demokrasi, menutup peluang orang-orang lain. Iya benar. Nah, tapi Dan memang gimana dong? oligarki kepartaian itu mungkin juga dia di mana-mana banyak orang-orang yang memang dia punya keinginan yang apa namanya yang praktis aja gitu, gimana caranya dia dapat kekuasaan. Nah, bagaimana caranya cepat dapat kekuasaan ya mengusung orang yang punya privilege tadi gitu kan. Makanya di awal tadi gue udah highlight bahwa bisa aja si patron ya si patriark itu juga bilang, loh saya nggak tahu apa-apa loh, ini sistem partai yang bekerja, mereka melihat apa namanya anak saya tuh ternyata kompeten, yang pertama. Lalu yang kedua mesin partai melihat anak saya kompeten, terus mereka seakan-akan survei ke lapangan dan ternyata memang anak bapak aja yang bagus nih, rakyat membutuhkan gitu. Jadi dia dapat justifikasi gitu loh. Nah, ini Anda tidak meyakinkan publik untuk against suksesi. Makanya kalau saya kalau saya lebih melihat dari sisi bahwa ini memang sesuatu hal yang sangat delicate gitu, yang kompleks gitu, karena sistemnya itu menyediakan peluang untuk seperti itu gitu loh. Tapi soal tadi kita harus convince publik bahwa ini, jujur aja saya belum punya sesuatu yang sangat meyakinkan untuk diomongin sekarang gitu. Kalau nggak dibalik aja pertanyaannya, emangnya ada nggak sih sesuatu yang meyakinkan dari si calon ini yang membuat dia pantas dipilih gitu? Ya kalau yang saya dengar, dia sudah sering seperti patriarknya belusukan. Nah, ini malah makin meyakinkan publik untuk memilih dia dong. Bang Tete, ini kan tadi kan dibalik pertanyaannya. Gue menyalahkan si Putat. Ngapain nanya-nanya kayak gitu? Coba tenang aja. Justru mungkin bisa jadi nggak ada alasan yang cukup jelas sehingga orang perlu memilih dia. Sebenarnya tidak pernah ada alasan jelas untuk memilih politisi di Indonesia. Nah, makanya itu harus eksis. Karena lagunya eksis itu mencari alasan. Apa? Eksis itu apa? Mencari. Saya juga nggak ngerti. Coba tenabang tadi pengen ngomong. Enggak sih, ya kita kan sepakat lah ya, demokrasi memang memungkinkan mereka ini untuk maju gitu loh. Cuman kita ini dari segi kepantasan, nah itu yang pertama harus kita pertanyakan, ya kan. Kedua tentu yang paling penting adalah kompetensinya. Nah ini kan juga podcast kita ini makanya pengen tujuannya juga mencerahkan masyarakat nih supaya pintar kan, makanya dengerin kita nih adalah masyarakat yang mau dicerahkan gitu kan, atau enggak yang masyarakat yang pintar. Iya. Makanya baru dikit sekarang kan. Percaya diri sekali Anda. Makanya kita fokus itu memang pengennya ini rakyatnya bisa melihat atau tidak lagi menerima terjadinya suksesi politik berdasarkan keturunan aja gitu loh. Tapi harus dilihat lagi kompetensinya. Tapi izinkan gue menjadi the devil's advocate di sini ya. Bagaimana menguji kompetensi seorang Gibran kalau dia tidak diberikan peluang untuk menjadi pejabat publik? Itu kan yang menjadi argumen primo moderator. Argumen orang-orang kan itu. Ya tolong dong, kasih dia kesempatan gitu. Boleh ini berargumen? Boleh. Dicontoh dari gue juga mau berargumen, iya. Dari bapaknya aja, dia micromanagement untuk perusahaannya dulu, bisa mempengaruhi kawan-kawan pengusaha yang entah pengusaha furniture atau macam-macam pengusaha di Solo, dan akhirnya mereka ini teryakinkan oleh kemampuan bapaknya dan bisa melobi partai. Ya maksudnya langkahnya seperti itu, tidak ujuk-ujuk partainya langsung meluncurkan kasih dukungan ke anak ini. Tapi karena posisinya waktu itu berbeda, Bang Daum. Memang si Patriark kalau ini memang dia kan memang dia jadi pertama rupanya jalannya dia mulai terbuka ke politik itu kan karena dia memang waktu jadi pengusaha justru katanya sih turning point-nya adalah di tahun 98 waktu krisis ekonomi, tapi justru dia karena jualan mebel ekspor, jadi kan memang ada windfall tuh kan, ada windfall profit itu kan. Nih gue
baca dari tadi infonya Sri Mulyani sih salah satunya gitu. Jadi di situ terus dia memang ternyata punya kemampuan untuk mengkoordinatori juga para pengusaha-pengusaha yang di sana juga gitu. Jadi dia memang ya itu poin saya. Jadi memang di situ, cuma kan gini, waktu itu nggak ada orang yang tahu Pak Jokowi, nggak ada yang tahu. Nah, tapi kalau si Gibran ini kan posisinya ini sekarang dia sudah di pucuk istilahnya, kalau kata orang Sumatera di Palembang di pucuk gitu kan. Nah, itu dia ini udah di-endorse dia ya sama partai. Istilahnya tadi kita balik ke mesin partai tadi pasti orangnya kita paling gampang caranya gimana? Yang ngusung dia aja gitu kan, dan dia diyakinkan, ayo Mas, kamu tuh sebenarnya hebat gini-gini. Nah, meskipun itu tadi kita harus tahu juga sebenarnya selain bullshit-annya orang partai ke dia, sebenarnya prestasinya dia yang sebenarnya apa ada atau enggak. Nah, itu yang gue belum pernah lihat juga, mungkin harus research. Kita balik ke ini lagi. Nah, itu kan sebenarnya maksud gue gini loh, kadang-kadang selama ini orang dengar si Gibran ini kan, termasuk gue ya, orang-orang bilang semua dia punya pengusaha, usahanya begini, nggak dibantu oleh presiden, lalu usahanya merambah A, B, C. Tapi memang pernah ada nggak sih yang sebenarnya ngecek ya, misalnya contohnya kalau perusahaannya misalnya dilihat seperti apakah dia jalannya bagus, apakah profitnya bagus. Maksudnya yang gini-gini tuh udah nggak pernah jadi perdebatan lagi, semuanya kayak udah terima. Pokoknya namanya Gibran itu adalah pengusaha sukses gitu kan, yang berkembang tanpa bantuan bapaknya gitu. Tapi sebenarnya dari cara dia masuk politik aja sudah kebalikan dengan apa yang selama ini gue dengar. Jadi gue jadi ragu sendiri. Jangan-jangan dia selama ini pun menjalankan usaha bisa jadi ada endorse juga. Bisa gini, jadi. Kalau masih boleh berpendapat. Boleh gantian dulu lah, tenabang dulu lah. Tenabang. Nah, kayaknya memang yang di sini kan yang kita mau serang ini adalah bukan anak presiden nggak boleh, tapi siapapun yang maju ke politik menggunakan privilege, dia hanya mengandalkan privilege, ini yang bermasalah gitu loh. Mengandalkan privilege, tapi ya memang yang mengandalkan privilege itu ya siapa lagi kalau bukan keluarga politisi gitu kan. Ini ada masalah yang utama gitu loh. Dan masalah misalkan dibilang prestasinya kalau nggak dikasih kesempatan gimana bisa tahu? Ya enggak lah, kita bisa tahu lah jelas ide-ide dia apa. Dia kan dia teman-teman di sini aja pada bingung, dia pernah punya ide apa nih ya untuk membangun Solo misalkan gitu. Itu aja kita bingung, kita pernah dengar nggak gitu loh. Kalau orang yang punya kompetensi itu kan jelas lah, dia pasti akan suka ngomong, dia akan menyebarkan ide-ide dia gitu loh. Dia akan menyampaikan ide-ide dia di mana-mana, dan kita akan terekspos sama informasi itu kan gitu loh. Ini kan kita nggak pernah terekspos informasi itu. Ini apa nih dia mau di Solo, apa yang mau dia bawa gitu loh. Apa sih goal dia nih gitu loh. Pernah kita dengar kan gitu. Orang yang kompeten sebenarnya nggak perlu berkampanye lagi ya, nggak perlu di-endorse lagi, karena kita akan merasakan kompetensinya dia. Merasakan pasti. Bang Daung mau ngomong apa, Bang Daung? Argumen apa? Tadi saya kembali ke pernyataan saya, oligarki ini mencederai demokrasi. Jadi oligarkinya pada kebelet, pengen cari calon yang gampang gitu. Nah, tanpa oligarki misalkan ya, artinya kalau diibaratkan tadi tidak disediakan karpet merah itu, misalkan si Gibran ini dulu tidak boleh ambil proyeknya Pemkot Solo gitu. Secara apa ini? Secara ekonomi lah dia dibatasi sama bapaknya. Tapi kenapa dia dikasih karpet merah ketika bicara soal politik ini? Tuh. Jadi oligarki ini sekali lagi udah bermain aja mereka. Tapi tadi ada hal yang bagus diangkat oleh Tenabang. Kita ngomongin Gibran, dan mungkin juga ada si Bobby ya di Medan ya. Itu kan cuman perwakilan dari permasalahan yang ada di Indonesia kan. Bahwa seorang politisi itu kebanyakan yang menang punya privilege. Benar nggak? Iya. Dan bahwa politisi yang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaan mereka dengan memberikan privilege ke orang-orang terdekat mereka. Jadi bukan kita di sini menyerang sosok Gibran-nya, bukan menyerang sosok Jokowi, tapi keseluruhan tabiat politisi-politisi di Indonesia ini emang brengsek. Seperti itu. Betul.
Nah, cuman kita ini kan menghadapi masalah atau tembok yang maha besar, yaitu masyarakat kita emang nggak sadar bahwa oligarki itu sedang menginjak-injak harga diri harkat mereka, dan martabat rakyat. Dikencingin kita. Tujuan podcast kita memang pengen mencerdaskan orang nih. Hey, Makanya bangkit lah sih. tidak Inilah ada bang, yang sadar lah dengerin. gitu. Ya. Makanya tidak ada yang dengerin ya, karena tujuannya itu. Iya, makanya nggak ada yang dengerin. Nggak ada yang Sadar lah bahwa dengerin. suksesi politik yang ideal itu dibangun berdasarkan kompetensi, saringannya jelas gitu. Jadi memang orang-orang yang menduduki posisi politik itu adalah orang-orang yang kompeten. Nah, kalau kita tapi orang kita- yang kompeten kan hasilnya pasti akan bagus gitu loh. Nah, kalau sekarang ini kan tidak. Nah, itu yang mau kita sadarkan gitu loh, bahwa ya stop lah, tapi harus dari masyarakat kan. Ini kan demokrasi. Demokrasi itu kan tergantung selera pasar kan. Kalau pasarnya masih permisif terhadap dinasti politik atau apapun itu, ya kan itu akan langgeng gitu loh. Tapi kalau kita putus gitu, selera pasar bilang, oh gue nggak mau lagi lihat yang kayak begini, ya itu akan hilang juga, mau nggak mau kan. Gitu. Tapi coba kita sekarang benchmarking ya. Bisa nggak sih kita sebut bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini it's matter of time gitu. Kenapa harus di saat ini gitu kan? Karena si oligarki melihat kalau dia sebenarnya nggak yakin juga dengan kompetensi orang yang mau diusung sama dia. Harusnya kan kalau mau dari bawah kan pelan-pelan sampai nanti misalnya patriarkatnya udah selesai duluan, bapaknya baru nanti anaknya maju. Ini kan seakan didorong untuk sekarang nih, soalnya kalau nggak rakyat keburu lupa. Langsung dikarbit lah gitu ya. Jadi rasanya itu mungkin yang menjadi poin yang harus kita serang gitu, kita kritik ya dari karakter politik di Indonesia gitu nggak sih? Menurut saya sih begitu gitu. Bahwa ada orang yang bapaknya dulu pegawai menteri lagi, perdana menteri, anaknya pengen jadi perdana menteri juga, ya kenapa tidak, boleh-boleh aja gitu kan. Tetapi kan bagaimana dia menapaki jalan itu yang harus kita soroti juga gitu kan. Kalau gue bilang ya, fakta bahwa dia didukung sama partai yang sama gitu, yang memang sebenarnya sudah kita tahu adalah partai oligark di Indonesia. Ada partai A, B, C, D. Sebenarnya harusnya tuh membuat orang yang nanti memilih juga berpikir juga, apakah lu yakin akan ada hal yang berbeda gitu yang akan dibikin gitu ya, karena dia didukung oleh partai yang sama, lalu dia mempunyai visi misi yang sebenarnya juga kurang jelas gitu ya. Jadi jangan harapin ada perubahan gitu ya kalau yang pengusungnya dan orang yang tampil sebenarnya orang yang itu juga gitu. Jadi memang kadang-kadang orang tuh harus mikir nih yang milih nih, dia nih mau apa sih, kira-kira bisa nggak sih ini. Persis yang diomongin Tanah Abang tadi, bahwa partai di kita di Indonesia akan selalu mensodomi masyarakat dengan untuk mempertahankan posisinya kan. Butuh bahwa ini butuh kekuatan rakyat di sini kan. Nah, masalahnya apa? Kesian tahu rakyat kita tuh ketika ada pengen berpikir independen dikit, kayak misalnya golput lah. Langsung udah dibunuh. Dibunuh secara literal dan dibunuh secara figuratif gitu. Figuratif. Betul, dua-duanya. Secara kiasan. Ya, secara ngomongin golput aja lu bisa dicerca gitu loh dan seakan-akan kita melawan demokrasi, melawan pemilu. Dan ini ada satu lagi poin dinasti lagi yang saya temukan ya, Bang. Abang-abang ya, senior cepet saya ngomongnya lama. Kalau politisi kan ngomongnya gitu kan, iya. Abang-abang senior abang yang saya hormati. Abang. Sekarang masalah dia harus minta restu dari Mama Banteng. Nah itu kan sebenarnya salah satu. Ya artinya apa? Artinya itu memang salah satu karakter dinasti juga, karakter politik dinasti juga gitu loh. Iya, ini adalah kan? Dinasti ini. Jadi masalah-masalah restu begitu itu yang restu dari seseorang yang sebenarnya ya apa gitu, dia bukan rakyat, bukan apa juga gitu, maksudnya bener-bener itu sesuatu yang tidak esensial untuk seorang maju menjadi pemimpin, tetapi itu harus didapat gitu loh. Tapi kalau lo saya tahu nggak? Kayak gitu tuh. Lo semua tahu nggak apa yang sedang kita alami, kegundahan yang kita alami ini persis tergambarkan di karya yang namanya Godfather itu. Gue bukan ngomongin cerita di dalam Godfather ya. Ketika orang nonton film Godfather, kita menyelami kehidupan mafia, ya kan?
kita menyelami kegundahan dari seorang Vito Corleone, Michael Corleone, dan keluarga-keluarga pesaingnya. Seakan-akan kita menjadi bagian dari mafia itu sendiri. Bener gak? Gue sih nonton Godfather terinspirasi gue jadi mafia. Cuman ya takut. Kan kalau diconjok kan sakit. Kritik terbesarnya terhadap film Godfather itu kan glorifikasi kehidupan mafia, kesannya keren gitu. Iya. Kalau kita ngobrol sama teman-teman SMA, teman kuliah gitu, mereka senang banget kayaknya, wow bisa ngebukin orang dengan santainya, bebas, pada pengen gitu. Tapi lagi-lagi kan sudah menjadi tema berulang di episode-episode kita, ilusi. Lagi-lagi ilusi. Tapi tunggu. Satu ilusi dan kedua ada kebodohan dari rakyat. Abang-abang senior saya di sini. Tunggu, abang-abang senior saya di sini. Saya mau tanya, as we speak ini, dia sudah resmi ya menjadi menjadi dicalonkan udah resmi ya? Aduh, nggak tahu, coba dicari. Nggak tahu. Jangan-jangan kita apapun udah lah. Apapun, mau itu dicalonkan atau tidak, tapi ketika wacana itu digulirkan, udah dilempar, itu sudah mengencingi kita semua. Nah, kalau si Gibran aja udah parah, ya lebih parah lagi Bobby. Iya. Jelas. Dari mana, potensinya apa? Itu nggak tahu turun dari mana. Ini makanya menurut saya di mana oligarki itu bekerja. Jadi si mesin partai itu tuh nggak punya kreativitas, mencari calon, membuat program. Belum selesai ketika ngomongin Godfather ya sebagai sebuah karya film yang ketika dinikmati oleh penonton, terus kita engage terhadap ceritanya, kita merasa menjadi bagian dari mafia dan terinspirasi. Ini persis yang terjadi di masyarakat kita. Ketika kita mengikuti perkembangan politik, kita seakan-akan menginvestasikan hidup kita untuk kesuksesan dari si Gibran, kesuksesan dari Jokowi, sehingga ada yang membela, kan kayak gitu. Kan kita nggak melihat sisi dari dunia mafia itu, ada orang-orang yang dibunuh, ada orang-orang yang diperas sebenarnya sama keluarga Corleone, itu jelas lah ya, namanya juga mafia kan. Ada yang diperas sama keluarga Corleone. Ada yang diikat sama hutang budi. Itu yang masyarakat tuh nggak lihat gitu loh. Jadi kayak seakan-akan keren, kita harus belain Gibran. Kita nggak tahu kompetensi itu sebelum terbukti menjadi wali kota. Anda ini cuma penonton gitu loh. Anda ini cuma penonton. Lu nggak dapat kue. Bahkan remahan pun lu nggak dapet. Bahkan lu bayar tapi dikentutin. Kan kuenya, lu cuma nyium tai orang yang makan kuenya itu. Nah, makanya lagi-lagi pesan dari podcast kita juga nih, pesan yang harus kita ulang-ulang adalah nggak zaman lagi punya loyalitas buta terhadap politisi gitu loh. Oke, coba sekarang gue minta closing remark sekaligus kesimpulan sekaligus saran untuk pendengar bagaimana caranya berjalan di jalan yang lurus. Monggo. Jalan Tuhan. Bang Daum. Makasih Bang Pete. Jadi mau ngikutin ini tadi Bang Sukabangun bilang soal sejak 98. Ini kita sudah 20 tahun lebih sejak 98, sudah satu generasi lewat. Tapi suksesi kepemimpinan ya kebanyakan masih begitu. Ya 1-2 ada mungkin yang di daerah-daerah yang bagus, tapi masih terlalu banyak contoh yang mencederai demokrasi atas nama oligarki. Disebabkan oleh oligarki itu. Nah, gimana caranya memutus oligarki? Kalau saya sih bingung. Khilafah. Gimana mikirnya? Memutus COVID aja susah. Nah, cara natural, kalau kita biarkan oligarki yang sekarang ini, yang patriark-patriark besar itu, ya dalam patriark ini artinya bayangkanlah seorang pemimpin partai, presiden, mungkin mantan wakil presiden, mantan presiden, itu semua patriark, oligark semua. Biarkan mereka lewat masanya meninggal. Nah, yang lini-lini di bawahnya ini diharapkan yang bagus-bagus bisa naik. Tapi ya ini wishful thinking juga sih, kayaknya nggak mungkin. 20 tahun lewat sejak 98, perubahannya nggak banyak. Kesimpulannya menyedihkan ya, nggak mungkin katanya. Mungkin, ya minimal sampai setengah generasi ke depan. Oke, kalau Sukabangun? Ya, kalau saya melihat, saya setuju seperti Bang Daung dan Bang Tenabang dan semuanya tadi bilang bahwa ini nih peran oligarki. Oligarki politik yang mereka tidak bisa berkreasi, tidak bisa kreatif untuk membangun
mencari calon, membangun visi misi itu mereka nggak ngerti itu. Dan itu mungkin juga karena generasi yang tadi itu masih terbawa dari. Tetapi outlook-nya ke depan saya kira memang ini evolusi bukan revolusi. Jadi istilahnya akan selalu berkembang terus gitu. Jadi orang-orang seperti kita ini juga mungkin yang meskipun sedikit banget tapi bisa memberikan kontestasi pemikiran buat masyarakat. Ya mungkin kita harus nunggu 20-30 tahun lagi sampai kita akan mencapai suatu kematangan yang lebih baik daripada sekarang gitu sih. Cukup gitu. Ini ya memberikan harapan ya bahwa setidaknya terjadi diskusi-diskusi sampah seperti ini. Betul, di ruang-ruang masyarakat tuh masih terjadi. Oke, coba Utat. Kalau gue menyambung yang disampaikan oleh Bang Sukabangun gitu ya. Jadi memang ajakan ke orang gitu ya, ke yang calon pemilih dan lain agar selalu mempertanyakan, bikin ruang diskusi di mana-mana gitu ya. Jangan cuma mau terima yang udah disodorin di meja makan gitu lalu kita makan tanpa tahu isinya apa gitu ya. Jadi jadilah pemilih yang kritis gitu dan dalam melihat hal-hal politik tuh jangan loyal gitu, loyal yang buta, gitu. Jangan terlalu jadi coba pikir yang benar gitu, Mas. Kenapa, Bang? Ya, dinasti politik ini kan sebenarnya kita lihat suksesinya melibatkan dua pihak nih ya, yaitu yang pihak orang tuanya dan anaknya gitu kan. Jadi orang tuanya mau si anaknya jadi, si anaknya juga mau pasti dong, makanya terjadilah dinasti politik itu. Nah, kalau di film Godfather nih sebenarnya ada pesan yang bagus juga Pete ya. Yaitu contohnya adalah ketika anaknya Michael itu nggak mau meneruskan sebagai kepala mafia di keluarganya gitu kan. Godfather 3 nih ya, Godfather 3 berarti. Oh, ada ya? Godfather 3. Iya. Akhirnya dia nggak mau kan meneruskan gitu. Dia nggak mau. Jadi Michaelnya ibaratnya menekan supaya dia melanjutkan, dia tetap nggak mau gitu, dia mau jadi penyanyi, ya kan? Nah udah makanya untuk anak-anak politisi nih ya kan, jadilah penyanyi. Siapapun itu ya kan, kalau anda merasa tidak punya kompetensi, ya jangan takut juga untuk menolak gitu loh. Jadilah seperti anaknya Michael gitu loh, menolak gitu loh keinginan orang tuanya, sadar diri gitu loh. Hai anak politisi, dengarlah. Iya. Kami yang belajar politik. Oke. Izinkan gue sebagai moderator untuk merangkum omongan kita semua. Intinya apa? Episode selanjutnya moderator gantikan ya berarti. Boleh supaya demokratis, segar ya. Intinya apa? Keresahan kita ini, keresahan kami, wahai para pendengar, adalah ketika kita bersimpati. Paling minimal kita bersimpati terhadap karir politik yang penuh privilege seperti yang terjadi di kasus Gibran dan kasus-kasus lainnya, nggak cuma Gibran. Itu kita ikut berkontribusi terhadap oligarki di Indonesia. Ada kehancuran negara ini dong. Kehancuran diri Anda sendiri sebenarnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau merangkum dari teman-teman semua adalah paling sederhana, selemah-lemahnya iman adalah berpikir independen, berpikir kritis. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan yang kedua apa? Berhenti makan apa yang ada di meja. Tapi pertanyakan, apa yang saya suka sebenarnya? Biasanya apa? Ini masalah yang kultural soalnya. Biasanya orang tua selalu ngomong gini, makan apa yang ada di meja, masih untung kamu dapat makanan. Padahal harusnya kan kita mikir, gue emang gak suka gudeg kok, gitu kan. Gue pengen harus makan gudeg. Gue pengen makan ikan. Ya, biarkan si anak itu berpikir gimana caranya gue dapat makanan yang gue suka. Gitu. Cuman kita bertahun-tahun selalu disodokin. Udah bagus, kamu dapat makanan. Kan gitu. Nah, ternyata pola pikir simple yang terjadi di meja makan keluarga ini merasuk ke dalam politik gitu loh, bahwa ini loh pilihan yang dikasih partai, makan tuh pilihannya. Itu. Yang ketiga apa? Kritis.
Critical. Critical tuh bahasa Indonesianya apa? Kritis. Kritis ya, Kritis. bener ya. Kritikal. Sama-sama aja. Critical bahwa apa? Kita ini sudah ada di dalam budaya korban marketing. Intinya cuma itu doang. Kita ini adalah korban, seluruh rakyat Indonesia adalah korban dari sistem marketing, mau itu dalam segala hal ya, nggak cuma politik. Lu bahkan pilihan musik pun lu tuh sebenarnya didikte sama industri, gitu loh. Lu dengerin lagu yang bukan selera lu, tapi tiap hari diputar di radio, lu nyanyi-nyanyi sendiri lagu itu. Ya kan? Masuk ke dalam otak. Merasuk ke dalam otak. Itu loh, kita tuh udah hancur dari situnya. Karena apa? Nggak punya independensi berpikir. Itu aja sih, itu yang pengen gue ungkapkan. Merangkum dari teman-teman semua, gitu. Jadi, terima kasih banyak untuk para pendengar mau mengorbankan waktunya mendengar kita. Sebanyak berapa menit? Oh, lama ini. Mungkin lebih dari 30 menit publik sudah mendengar celotehan sampah. Tapi harapan kita besar untuk para pendengar kita yang jelas-jelas manusia-manusia terpilih Indonesia. Ya, betul. Harapan kita besar. Please, kembangkanlah independensi Anda. Betul begitu, teman-teman? Betul. Setuju. Luar biasa. Kalau begitu, saya... Tagline-nya keren tuh. Pemisah kita tuh adalah manusia-manusia yang terpilih. Yeah. Tapi itu kayak majelis apa? Majelis lucu Indonesia tuh. Ya, itu kan umat kami, umat lucu. Iya, Ini manusia-manusia terpilih. Karena Manusia apa? terpilih. Tujuan kita adalah mendirikan negara independen di tanah Palestina. Mungkin harus dipotong ya kata-kata ini ya. Nggak apa-apa, masih aman itu, masih aman. Masih aman ya, oke. Memang itu tujuan kita bersama ya. Negara independen Palestina. Kalau gitu saya tutup episode malam ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya di acara Salam Ngontai. Sambil menyelam, ngobrol santai. Terima kasih. Goodbye.